Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berjumpa lagi, kita akan membahas topik ketujuh dari mata kuliah etika profesi, yaitu mengenai praktek penyelenggaraan tenaga gizi, ya, penyelenggaraan pekerjaan dan praktek tenaga gizi. Hari ini saya akan menggunakan e-book yang dari Kemenkes. Mungkin masing-masing mahasiswa bisa sambil membuka. Nah, di sini lumayan lengkap. Jadi mari kita langsung. Jadi penyelenggaraan pekerjaan dan praktek tenaga gizi Indonesia itu diatur oleh peraturan Kemenkes yang Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan ini pada tahun nomor 26 tahun 2013, dan peraturan ini melengkapi peraturan sebelumnya yaitu Kemenkes nomor 374 tahun 2007 mengenai standar profesi gizi, seperti itu ya. Di negara-negara lain di dunia itu ahli gizi yang terregistrasi itu sudah dilindungi hukum dan disebut sebagai dietitian, yaitu yang sudah menempuh pendidikan sarjana gizi, kemudian mengikuti profesi atau internship praktek klinis gizi, lalu mengikuti ujian kompetensi dan memperoleh gelar RD ya, Registered Dietitian. Nah, setelah mendapatkan RD ini baru bisa yang disebut sebagai dietitian dan bisa menyelenggarakan praktek mandiri seperti itu. Nah, kemudian kemarin juga sudah dijelaskan oleh Pak Agus mengenai perbedaan antara RD, nutrisionis, kemudian ada AMD seperti itu ya. Kalau nutrisionis itu belum menempuh profesi atau internship dietetik gitu, sehingga mereka pada dasarnya belum bisa bekerja di pelayanan gizi klinik gitu ya, seperti rumah sakit dan menangani orang sakit gitu ya. Jadi lebih kepada gizi masyarakat untuk nutrisionis. Ya, jadi kalau ingin menangani lebih ke klinis, sebaiknya menempuh profesi dan mendapatkan gelar Registered Dietitian. Nah, lalu bagaimana dengan ahli gizi di Indonesia? Memang kalau dibandingkan dengan di luar negeri, perkembangan kita bisa dikatakan lebih lambat seperti itu, karena kalau seperti contohnya di Australia seperti itu, dietitian itu merupakan pekerjaan dengan yang hampir setara dengan dokter seperti itu ya. Jadi sudah bisa praktek mandiri, kemudian juga menjadi rujukan untuk diet klinis seperti itu. Namun kalau di Indonesia memang masih banyak perdebatan dan terkait bagaimana job desk-nya. Nah, nanti kita akan bisa bahas gitu ya, peraturan-peraturan bagaimana seharusnya, seperti itu ya. Jadi, kalau berdasarkan Permenkes nomor 26 tahun 2013, ini menjelaskan bahwa tenaga gizi adalah setiap orang yang lulus pendidikan bidang gizi sesuai peraturan perundangan dan dikualifikasikan dalam 3 jenis, yaitu technical registered dietitian (TRD), nutritionist registered, dan registered dietitian seperti itu. Kalau untuk TRD ini untuk yang berlatar belakang diploma seperti itu, yang menempuh hukum dan kompetensi, kemudian akhirnya menjadi technical registered dietitian. Kemudian nutritionist lebih kepada gizi masyarakat, dan registered dietitian lebih ke gizi klinik seperti itu. Oke. Nah, kita selanjutnya akan membahas mengenai topik pertama, yaitu peraturan di bidang gizi dalam penyelenggaraan pekerjaan seperti itu. Ya. Nah, oke. Jadi untuk seorang ahli gizi itu dituntut untuk menguasai bidang pekerjaan dan keahliannya gitu, sehingga harapannya dapat menyelesaikan permasalahan lumayan agak terlambat gitu ya.
Sehingga diperlukan upaya dan kerja keras yang lebih, terutama dalam menyediakan sumber daya manusianya. Ya, saat ini tenaga gizi masih banyak sekali dibutuhkan di seluruh Indonesia. Jadi kalau tidak hanya di Jawa saja ya, tapi di seluruh Indonesia tenaga gizi itu dibutuhkan, sehingga kurangnya SDM ahli gizi gitu ya yang belum berjalan optimal ini bisa disebabkan karena tadi kurangnya jumlah tenaga gizi, kemudian ketidakseimbangan kualifikasi dengan yang dibutuhkan ya bagaimana apakah nutritionist, dietitian, kemudian apakah dari diploma 3, diploma 4 seperti itu ya. Kemudian juga belum terbentuknya tim asuhan gizi yang solid serta kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Dan ini sangat penting sekali kalau bisa dicontoh di luar negeri di sana untuk pemberian praktek medis ya, terapi medis itu harus berkolaborasi dengan terapi gizinya gitu ya. Jadi tidak bisa hanya dokter saja yang memberikan terapi kepada pasien dan harus berkomunikasi juga dengan ahli gizi supaya bisa terjamin nantinya ketika pasien pulang itu pemenuhan kebutuhan gizinya dicukupi dengan baik seperti itu, khususnya pada pasien-pasien yang membutuhkan diet khusus seperti itu. Nah, di sini ketidakseimbangan kualifikasi ya, jumlah dan distribusi SDM menyebabkan kualitas ya, SDM yang berkualitas di daerah, terutama daerah terpencil itu menjadi sangat kurang gitu ya. Nah, banyak juga permasalahannya para lulusan gizi ahli gizi itu sedikit sekali yang berminat ditempatkan di daerah yang terpencil atau sangat terpencil. Sehingga pada tahun 2015 dikeluarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 23 tentang penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim ya dalam mendukung program Nusantara Sehat. Ya, jadi nanti adik-adik, teman-teman, jika setelah lulus dari Sarjana Gizi Unisa ini, bisa saja mendaftar program Nusantara Sehat ya untuk jika ingin mendapatkan pengalaman bekerja membantu dari segi gizi di daerah-daerah yang terpencil. Jadi ini sudah banyak sekali ya diikuti oleh kakak-kakak senior-senior kalian ya, baik dari berbagai macam universitas, dari program studi gizinya mengikuti program Nusantara Sehat. Dan memang sangat recommended sekali sebelum kalian bekerja, mencari kemapanan istilahnya ya, mencari pengalaman dulu di Nusantara Sehat, dan ini dapat menjadi pengalaman penting dan pastinya untuk CV kalian gitu ya, pengalaman kerja kalian itu sangat dipertimbangkan seperti itu. Nah, di sana tim BASE merupakan pendaya gunaan secara khusus tenaga kesehatan berbasis tim dalam kurun waktu tertentu. Jadi memang Nusantara Sehat itu ada waktunya gitu, tidak bukan waktu yang tidak terbatas gitu ya, tapi biasanya hanya 1-2 tahun saja gitu ya. Kemudian nanti tujuannya meningkatkan akses untuk pelayanan kesehatan di daerah yang tertinggal atau daerah terbatas atau terpencil seperti itu. Kemudian nantinya akan melakukan pembinaan pengawasan khusus di sana. Kemudian selanjutnya terkait penyelenggaraan pekerjaan ahli gizi sebagai ahli gizi gitu ya, pemerintah juga telah tadi sudah kita bahas sekilas ya, mengeluarkan peraturan Permenkes RI nomor 26 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik tenaga gizi. Ya, peraturan ini dibuat dengan mempertimbangkan bagaimana tenaga gizi itu sebagai salah satu dari tenaga kesehatan ya berwenang menyelenggarakan pekerjaan dan praktek pelayanan gizi sesuai dengan bidang keahliannya gitu ya. Kemudian juga berdasarkan peraturan sebelumnya UU nomor 36 pasal 23 ayat 5 huruf A tahun 2009 tentang kesehatan, itu perlu menetapkan peraturan menteri tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktek tenaga gizi gitu ya. Nanti akan kita bahas di bawahnya ya, di mana nantinya tenaga gizi berlatar pendidikan itu kan cukup beragam ya. Tenaga gizi yang berlatar belakang pendidikan gizi itu banyak sekali, mulai dari diploma 3 kita sebut sebagai ahli madya, diploma 4 sebagai sarjana terapan gizi seperti Mbak Nabila itu ya. Kemudian lulusan sarjana S1 sebagai sarjana gizi, kemudian
tenaga gizi profesi, lulusan profesi sebagai registered dietitian. Ya, nah pelayanan gizi itu diberikan oleh tenaga gizi untuk dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan makanan dietetik masyarakat, kelompok individu atau klien, gitu ya, yang isinya nanti terkait pada serangkaian kegiatan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpulkan, memberikan intervensi, implementasi, kemudian mengevaluasi lagi intervensi gizi yang diberikan, ya, dengan tujuan utama itu mencapai status kesehatan optimal, ya. Nah, ini dia kenapa kemarin di semester 4 teman-teman digembleng gitu ya, melakukan praktek di masyarakat melalui mata kuliah manajemen program gizi dan intervensi gizi keluarga yang luar biasa bagusnya ya, banyak juga ya, bagaimana harus menginput data, kemudian nanti akan menganalisis datanya, kemudian membuat suatu program intervensi. Setelah kalian intervensi, kemudian kalian monitoring dan evaluasi bagaimana pencapaiannya. Nah, ini merupakan, itu dia tujuan kami, bagaimana bisa mendidik teman-teman sekalian agar nantinya bisa menjadi diandalkan gitu ya sebagai tenaga ahli gizi ya, tenaga gizi yang memiliki kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut gitu. Ya. Nah, kemudian sebagai ahli gizi yang sudah terkualifikasi itu harus memiliki persyaratan tertentu sebagai berikut gitu ya. Kalau yang diploma 3 tenaga gizi ahli media gizi adalah yang sudah lulus ujian kompetensi, itu nanti akan gelarnya menjadi tenaga gizi technical registered dietitian. Ya. Kemudian kalau sarjana terapan gizi ini akan menjadi setelah UKOM ya, akan menjadi tenaga gizi nutritionist registered, kemudian sarjana S1 atau sarjana yang mengikuti profesi itu akan menjadi registered dietitian ya. Jadi teman-teman nanti ketika lulus S1 dari Gizi Unisa itu dan mengikuti UKOM itu akan menjadi nutritionist registered NR. Tapi kalau belum mengikuti UKOM, teman-teman hanya bergelar nutrisionis dan belum bisa mendapatkan STR, surat tanda registrasi, yang nantinya akan menjadi bekal saudara-saudara teman-teman untuk bekerja dan praktek sebagai ahli gizi di lokasi kerja masing-masing. Jadi kenapa UKOM itu sangat penting, karena nantinya hasil UKOM, sertifikat UKOM itu akan menjadi syarat untuk membuat STR yang nantinya akan baru bisa digunakan untuk praktek gitu ya, praktek bekerja gitu. Jadi meskipun teman-teman tidak praktek mandiri ya, tidak membuka praktek sendiri di rumah atau di tempat praktek yang lain, tapi teman-teman bekerja di puskesmas, di rumah sakit, kemudian nanti akan bertemu dengan pasien, memberikan konsul, memberikan diet kepada pasien, atau memberikan pelayanan gizi kepada pasien, itu harus memiliki STR ya, seperti itu. Ya, jadi jika belum mengikuti UKOM, itu gelarnya adalah baru nutrisionis untuk S1. Begitu. Kemudian selanjutnya peraturan-peraturan lain ada banyak sekali ya, peraturan di bidang kesehatan dan gizi yang menjadi dasar bagaimana ahli gizi harus bekerja, seperti itu. Yang pertama ini ada Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tadi ya, tentang kesehatan. Di sini disebutkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan dan melakukan kewenangannya di bidang kesehatan. Jadi ini merupakan undang-undang, jadi payung hukum yang tinggi gitu ya, yang menjadi dasar bagaimana tenaga-tenaga kesehatan itu bekerja. Kemudian di bawahnya ada namanya Peraturan Menteri Kesehatan RI ya, Permenkes RI nomor 75 tahun 2013, ini tentang angka kecukupan gizi yang kita pakai gitu ya. Jadi setiap tahun ada revisi gitu ya, revisi pembaruan update mengenai angka kecukupan gizi, dan yang terakhir kita gunakan secara resmi itu adalah tahun 2013. Ya, ini digunakan
bagaimana mencakup pada acuan untuk menilai kecukupan gizi masing-masing individu, ya, mulai nanti dibedakan mulai rentang usianya, jenis kelaminnya, seperti itu ya. Kemudian nanti bisa AKG ini bisa menjadi acuan menyusun menu sehari-hari termasuk perencanaan makanan di institusi, karena memang kalau individual kita harus menghitung khusus gitu ya kebutuhan gizi setiap individu kalau untuk 1-2 orang saja. Tapi kalau untuk penyelenggaraan makanan massal ya memang kita kadang akan mengalami kesulitan jika harus satu-satu menghitung kebutuhan gizinya. Ya, jadi ada beberapa cara, di antara salah satunya adalah dengan menggunakan AKG gitu ya. Nanti ada cara lain juga, misalnya dengan sampling ya, sampling perhitungan gizi di sekelompok usia, sekelompok penyakit, kemudian nanti akan di rata-rata seperti itu kalau untuk di rumah sakit. Tapi salah satu caranya itu bisa dengan menggunakan AKG. Kemudian AKG juga bisa menjadi acuan perhitungan penyediaan pangan tingkat nasional, regional maupun nasional gitu ya. Jadi untuk jangka luas. Kemudian juga sebagai acuan dalam pendidikan gizi ya. Jadi bagaimana memberitahu kebutuhan gizi setiap usia, kalangan usia dan kalangan jenis kelaminnya itu seberapa, dan bisa digunakan sebagai acuan label pangan untuk mencantumkan informasi nilai gizi. Itu. Lalu selanjutnya ada UU nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Jadi terkait etikanya gitu ya. Bagaimana upaya penyelenggaraan kesehatan itu dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, memiliki etika dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan secara terus-menerus, dan harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan, pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, pembinaan pengawasan, pemantauan gitu ya. Jadi intinya di sini akan undang-undang ini mengatur bagaimana kewenangan gitu ya setiap tenaga kesehatan itu seberapa banyak dan bagaimana tugas-tugasnya dan rentetannya, bagaimana harus memiliki sertifikasi, registrasi, bagaimana perizinannya itu ada di undang-undang ini. Nanti teman-teman bisa membuka sendiri. Ya. Kemudian juga ada peraturan mengenai pedoman gizi seimbang ya. Jadi Permenkes RI tahun 41 nomor 41 tahun 2014 ya. Nanti isinya terkait bagaimana mensosialisasikan PGS, pendidikan dan pelatihan mengenai PGS, bagaimana memberikan penyuluhan, konseling dan demo percontohannya, dan bagaimana mempraktekkan gizi seimbang. Nah, ini menjadi salah satu dasar penting ya, paling penting ketika kalian melakukan edukasi kepada masyarakat gitu ya, penyelenggaraan gizi seimbang, jangan sampai dilupakan. Ya. Kemudian juga ada peraturan mengenai upaya perbaikan gizi ya. Jadi Permenkes RI nomor 23 tahun 2014 ya. Bagaimana setiap tenaga gizi yang setelah lulus pendidikan di bidang gizi itu harus melakukan pengaturan upaya perbaikan gizi gitu ya. Jadi bagaimana menjamin setiap orang itu memiliki akses terhadap informasi dan pendidikan gizi, kemudian menjamin setiap orang terutama kelompok rawan gizi memiliki akses terhadap pangan yang bergizi, dan setiap orang memiliki akses terhadap pelayanan gizi dan kesehatan. Nah, ini PR nutrisionis gitu ya, terutama nanti ketika di masyarakat bagaimana ini bisa menjangkau masyarakat luas dengan tujuan setidaknya kita bisa memberikan informasi gizi yang baik, yang tepat kepada masyarakat kita seperti itu ya. Jadi secara promotifnya, preventifnya. Kemudian bagaimana nanti bisa mendeteksi kelompok-kelompok rawan gizi dan kita mengajukan upaya bisa melakukan upaya untuk memperbaiki gizi di daerah tersebut seperti itu. Ya, ini nanti ketika di puskesmas teman-teman bisa ini berkecimpung pada ranah ini gitu ya. Kemudian selanjutnya Permenkes RI nomor 39 tahun 2016 terkait pedoman penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga terdiri dari 4 area prioritas. Nah, ini terkait pada angka kematian ibu dan anak ya. Jadi penurunan angka kematian ibu dan bayi, penurunan prevalensi balita pendek stunting,
penanggulangan penyakit menular, penanggulangan penyakit tidak menular. Ini jantung kita juga gitu ya. Bagaimana permasalahan gizi di negara kita ini masih sekitar 4 ini begitu ya. Di dunia pun juga masih berkutat terhadap masalah ini, tapi di negara kita ini memang menjadi concern utama gitu ya, karena angka kematian ibu dan bayi juga masih tinggi, stunting juga masih menjadi PR yang cukup besar untuk negara kita. Kemudian penyakit menular ya, penyakit infeksi, apalagi sekarang ditambah lagi ada wabah COVID gitu ya. Sehingga sekarang ada ini pedoman penata laksanaan gizi ya untuk pasien COVID ya, supaya bisa menunjang imunitas kekebalan tubuhnya sehingga cepat pulih seperti itu. Itu ada. Nah, ini salah satu ya, penanggulangan penyakit menular. Kemudian ada penyakit tidak menular, dan ini degenerative disease yang cukup membahayakan ya, bisa dibilang menjadi silent disease juga. Masih banyak sekali yang tidak mengetahui mengalami penyakit degeneratif sampai benar-benar muncul gejala yang sudah memburuk seperti itu. Ini PR cukup besar seperti itu ya. Jadi di sini prioritasnya memang baru sekedar promotif preventif gitu ya, tapi nantinya ketika sudah menjumpai misalnya di area penyakit menular tidak menular, ketika sudah di rumah sakit itu berarti ranahnya sudah sampai ke kuratif juga. Ketika nanti sudah perawatannya sudah ada perbaikan, nanti kita kan juga ada monitoring evaluasi, kemudian nanti rehabilitatifnya juga, pemulihan kembali kondisinya seperti itu. Ya, jadi cukup banyak ya PR kita sebagai ahli gizi ya, tapi tidak perlu dianggap beban atau dianggap berat, karena itu nanti akan seiring waktu berjalan kalian akan pasti mampu insya Allah. Kemudian peraturan terkait praktek kegizian, gitu ya. Ini ada beberapa peraturan, diantaranya mengenai kementerian, keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23 Tahun 2001 terkait jabatan fungsional nutrisionis dan angka kreditnya. Ini nanti ada topiknya sendiri untuk membahas ini sebenarnya ya. Jadi teman-teman bisa sambil membaca, ini terkait bagaimana petunjuk, ada juga tentang petunjuk teknis jabatan fungsional nutrisionis, bagaimana mencakup bagaimana wewenangnya, kemudian tugas pokok fungsinya, seperti itu, bagaimana menjadi nutrisionis terampil, nutrisionis ahli, seperti ini. Ya, jadi jabatan nutrisionis itu nanti ada nutrisionis terampil, ya, ada nutrisionis ahli, ya, yang terampil, pelaksana lanjutan, penyelia, yang nutrisionis ahli, pratama, muda, madya, itu ada jenjangnya seperti itu. Terutama apalagi kalau menjadi PNS gitu ya, itu nanti akan lebih terlihat jelas jenjangnya. Kemudian nanti juga di standar profesi gizi ya, nanti juga ada kalian nanti bisa membuka peraturan Kemenkes RI nomor 374 tahun 2007 tentang standar profesi gizi, di mana nanti ada perbedaan gitu ya, bagaimana tugas wewenang setiap jenjang profesi gizi begitu. Nanti ada topiknya sendiri sebelumnya ya. Nah ini kemudian, nah ini ada juga bukunya gitu ya, dia. Tapi online banyak, nanti saya kasih aja, saya ada PDF-nya ya. Tujuannya penetapan standar profesi gizi itu pasti sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan gizi di Indonesia, acuan perilaku gizi ketika mengabdikan di masyarakat, terus menjaga, meningkatkan untuk pelayanan gizi yang profesional dan mencegah timbulnya malpraktek gizi. Gitu ya. Ada ya ternyata malpraktek gizi, karena pasti ini hampir sama dengan profesi yang lainnya. Ketika misalnya kita memberikan diet tidak sesuai dengan penyakitnya ya, kemudian pasien kondisinya memburuk karena diet yang kita berikan, ya itu kita bisa sebut sebagai malpraktek gizi. Makanya di mata kuliah dietetik itu kami ya dosen-dosen memberondong kalian dengan berbagai kasus, kemudian bagaimana kami memfollow up setiap detailnya gitu, karena kita tuh pengen memastikan gitu ya, ketika teman-teman itu menjadi ahli gizi nanti gitu ya, tidak akan ada malpraktek gizi ya.
pengennya tuh kalian paham, yang penting paham dulu gitu ya. Setiap tugas itu jangan langsung asal nunggu temennya selesai kemudian kalian menyalin gitu ya. Itu nanti nggak akan ada manfaatnya untuk kalian. Akan lebih baik kalian memahami dulu, kemudian mengerjakan, tetapi misalnya tidak selesai atau masih kurang beberapa, tapi kalian sudah mengerjakan dan berusaha memahami, itu akan lebih baik. Ya. Jika kalian bingung, bisa tanya ke dosen, mintalah di privat, kita nggak akan ada masalah seperti itu. Itu akan lebih senang jika kalian seperti itu, daripada kalian mengandalkan temannya, kemudian nggak tahu esensi dari tugas yang diberikan. Ya, terus dalam peraturan di atas itu menyebutkan bahwa kepala dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten atau kota madya itu bertugas melakukan pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan-keputusan serta mengikutkan organisasi profesi terkait ya organisasi profesi kita ya Persaki kalau di ada area yang perlu untuk dipumas gitu ya. Tapi untuk sekarang untuk bisa kan ST itu dikomisi oleh Kementerian dengan ditemukan untuk bisa mendapatkan ST sama karena memiliki ijazah untuk mengolah STR pastinya harus memiliki ijazah dan sertifikat kompetensi. Sebetulnya sudah lulus dulu baru ujian kompetensi bisa dilakukan ketika masih mahasiswa ya, minimal sudah menempuh 125 SKS, tapi untuk digunakan mengurus STR itu harus lulus dulu gitu ya. Harus lulus. Jadi ketika sudah lulus ada ijazah, ada sertifikat kompetensi gitu ya. Kemudian ada Permenkes nomor 78 2013 tentang pedoman pelayanan gizi rumah sakit ya. Nah, ini dikeluarkan karena dengan pertimbangan saat ini ada kecenderungan peningkatan kasus penyakit terkait gizi ya, nutrition related disease, khususnya pada kelompok rentan ya, ibu, anak, bayi, ibu hamil, ibu menyusui, seperti kemudian memerlukan penata laksanaan khusus ya untuk mempercepat proses penyembuhan pasien, memperpendek lama hari rawat dan menghemat biaya perawatan. Jadi tujuan utama memberikan asuhan gizi di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan itu tadi ya, supaya pasien cepat sembuh, dirawat di rumah sakit juga lebih cepat ya, menghemat biaya perawatan juga untuk pasien. Itu pastinya menjadi kontribusi dalam menghemat biaya kesehatan gitu ya di Indonesia juga seperti itu. Ya, pastinya bisa dilogika juga ya. Kalian akan lebih cepat sembuh ketika makan makanan yang bergizi dan cukup gitu ya. Tapi kalau kalian makannya kurang, ya tubuh kan membutuhkan. Kalau sakit kan tubuh membutuhkan energi yang lebih tinggi. Ya. Tapi kalau makan ya sembuh seperti itu. Ini itu setelah screening ya ini nanti mana berisiko malnutrisi dan mana yang membutuhkan tindakan diet khusus seperti itu ya. Nah nanti ini biasanya screeningnya itu ya ABCD dan ADIME ya itu secara periodik. Hari ini di screening masih normal ya, status gizinya tidak ada risiko yang lain. Nah nanti misalnya ternyata masih sampai hari ketiga masih ada, atau hari kedua masih dirawat, ya kita screening ulang lagi, itu bisa juga. Nah, seperti itu. Kemudian ditentukan diagnosis gizinya, pemberian intervensi, dimonitor evaluasi, seperti itu. Kalau dari hasil monitor evaluasinya tidak tercapai, misalnya tujuannya adalah menurunkan kadar gula, gitu ya, kadar gula darah pasien di akhir ternyata kok masih belum stabil ya berarti tujuan tidak tercapai, kita evaluasi lagi apa yang menyebabkan kadar gulanya tidak tercapai ya, apakah di intervensinya ada kesalahan atau perhitungan gizi salah, nah nanti direvisi gitu ya seperti itu. Kemudian kalau setelah tadi ya sudah ada intervensi gizi, udah ketemu nih diet DM 1500 kalori. Nah nanti
dilakukan permintaan diet gitu ya, atau kalau ada perubahan dari hasil evaluasinya gitu. Nah, itu dilakukan perubahan diet seperti itu. Nah, nanti baru berlangsung pelayanan gizi dari segi manajemennya seperti itu. Kalau untuk rawat jalan bagaimana? Untuk rawat jalan di screening juga tetap, tapi nanti dilakukan asesmen diagnosa gizi dan intervensi, tapi nanti pasien diminta kontrol lagi untuk mengetahui hasil monefnya seperti apa. Atau bisa dihubungi melalui misalnya bisa by WA, itu juga bisa, tergantung pada sistem di tempat bekerja seperti itu. Ya. Nah, ini tadi ya ada juga ini peraturan tentang mendukung Nusantara Sehat. Nah, ini biasanya yang ikut ini yang masih muda-muda ya, masih muda-muda, masih single-single itu kan masih bebas kemana saja. Bisa nih kalian mulai lihat pelajaran, nanti ada dokter, dokter gigi, perawat bidan, ahli gizi, tenaga kesehatan lingkungan, keseling ya, lab TLM gitu ya, kemudian kefarmasian, ya, kemasyarakatan. Nanti selama 2 tahun ya, berarti ditempatkan di daerah tertentu melakukan pengabdian di sana. Ya, pastinya ada, ini bukan bekerja sukarela ya, tapi ada juga apa namanya, ada kompensasinya gitu ya. Tapi memang rata-rata yang bekerja sana bekerja mengikuti program ini memang untuk mendapatkan pengalaman ya, untuk mengabdikan diri gitu. Jadi jangan lihat dari insentifnya seperti itu. Ya. Nah, di situ nanti di Nusantara Sehat nanti teman-teman bisa belajar juga bagaimana praktek kolaborasi yang baik gitu ya. Di sana bagaimana berbagai macam tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya bisa saling bekerja sama ya, sehingga bisa semakin meningkatkan pengalaman bekerja kalian nantinya ketika misalnya bekerja di rumah sakit atau di fasilitas pelayanan kesehatan yang lainnya. Ini saya sangat kami sarankan gitu ya, jika ada yang ingin mengikuti Nusantara Sehat seperti itu. Dan nanti juga ada ujian tentang UKOM itu diatur Permenkes nomor 18 tahun 2017 gitu ya, dia bagaimana teman-teman bisa melakukan UKOM ya, ujian kompetensi untuk mengukur yang perhatikan di